Ya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Lalu bagaimana sikap dan bentuk pendampingan bagi kader Partai Golkar ini? Kita sudah terhubung dengan Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriyansa. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Mbak Mevri. Ya, semoga dalam kondisi sehat dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Ya, alhamdulillah baik-baik ini Mbak Mevri ya. Baik, tampaknya juga banyak yang akhirnya konfirmasi bertanya bagaimana ini sikap dari Partai Golkar terhadap Pepen atau Rahmat Effendi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Bang. Iya, tentu kami di Partai Golkar pertama-tama turut prihatin dengan peristiwa yang dihadapi oleh Mas Pepen atau Pak Rahmat Effendi. Tentu peristiwa itu sangat mengejutkan bagi kami di Partai Golkar. Tetapi apapun namanya itu, ini sudah masuk pada proses hukum, maka tentu kita mempercayakan masalah hukum itu diselesaikan secara hukum. Dan di Partai Golkar sendiri, Mevri, sampai sekarang tentu juga kita menunggu manakala ada pengaduan atau permintaan didampingi di pengadilan di Pak Rahmat Effendi, maka Pak Kumham akan menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan secara hukum kalau ini dibutuhkan. Namun saya sampaikan Mbak Mevri bahwa sampai sore ini dari keluarga Pak Rahmat Effendi sebagai kader Golkar belum ada penyampaian kepada Bakumham untuk minta didampingi. Tetapi kalau ada memang permintaan nanti di kemudian hari, maka tentu kami akan menyiapkan tim untuk itu. Baik, artinya Partai Golkar siap jika nanti memang dari pihak Rahmat Effendi mengaku membutuhkan pendampingan hukum, siap didampingi begitu ya, Bang ya? Betul sekali Mbak Mevri, betul sekali. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ini satu hal yang cukup mencengangkan ketika Rahmat Effendi terjaring OTT, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan juga suap. Mengapa Anda menyatakan seperti itu? Apa yang membuat ini cukup mencengangkan dari pihak Partai Golkar terhadap adanya penetapan tersangka dan juga terjaringnya OTT Rahmat Effendi ini? Ya, karena kami di Bakumham bahwa tercatat Pak Rahmat Effendi sebagai salah satu kader partai yang memiliki kinerja yang baik. Belum pernah terdengar ada kabar-kabar yang bisa menyerempet ke arah itu. Makanya dengan tiba-tiba kami dengarkan ada peristiwa mana beliau juga termasuk di dalam OTT yang dilakukan oleh KPK, maka tentu kami sangat terkejut dengan itu. Olehnya itu, kami tentu sangat prihatin dengan kondisi atau keadaan yang menimpa beliau. Namun kami memberikan penyampaian, Mbak Mevri, bahwa apapun itu, karena ini sudah masuk pada ranah proses hukum, maka kami harapkan semua kita serahkan kepada KPK dalam rangka penyelesaian perkara itu di tingkat penyidikan, ya kita mempercayakan semua proses di KPK itu. Baik, kita tetap mengedepankan pastinya azas praduga tak bersalah, tapi faktanya memang Rahmat Effendi sudah terjaring OTT, begitu kemudian sekarang statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka oleh KPK. Apakah kemudian ke depannya ada sanksi yang akan diberikan, misalnya berupa pemecatan terhadap Rahmat Effendi? Ya, nanti itu ada mekanisme yang ada di internal Partai Golkar. Kalau persoalan internal Partai Golkar mungkin tidak bukan pada tempatnya saya sampaikan, karena ada yang
secara khusus nanti pembahasan itu di tingkat internal Partai Golkar. Namun kami sangat menghargai bahwa benar karena semua orang yang disangka atau diduga melakukan tindak pidana, maka memang patut untuk dijaga juga keberadaan beliau di dalam menghadapi proses hukum. Jadi apa yang dihadapi Pak Pepen atau Pak Rahmat Effendi adalah sebuah kesempatan di mana Pak Rahmat Effendi bisa nanti membuktikan dirinya jika ada pembelaan yang akan dilakukan di hadapan majelis nanti. Dan terutama saat ini masih taraf penyidikan, saya kira Pak Rahmat Effendi bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga apa yang diharapkan KPK ya bisa terselesaikan dengan baik, sebagaimana juga tentu yang menjadi harapan Pak Pepen itu sendiri. Baik, sejauh ini komunikasi tidak ada, Mbak, ya, tidak ada, saya kira pejabat-pejabat yang menginginkan hal-hal seperti ini. Tetapi ketika peristiwa seperti ini terjadi, maka mau tidak mau pejabat dimanapun berada ketika terdapat hal seperti ini yang menimpanya, maka memang harus proaktif untuk memberikan kira-kira penjelasan yang benar-benarnya kepada penyidik. Kira-kira seperti itu. Baik, sejauh ini komunikasi di internal Partai Golkar seperti apa, Bang? Dan apa kemudian respon dari Ketum? Pak Ketum kan kita tahu secara bersama Pak Airlangga setiap pidatonya mengumpulkan para kader, selalu menyampaikan terutama kepada pejabat-pejabat Golkar yang ada di seluruh Indonesia untuk bekerja secara baik dan berhati-hati di dalam menggunakan jabatannya dalam rangka melahirkan sebuah proses-proses supaya jangan ada kemungkinannya bisa tersisakan persoalan hukum. Beliau selalu mengajarkan itu. Lalu saya menyampaikan pula bahwa Erlangga tentu tidak bisa menjaga kader Golkar yang ada sebar di seluruh Indonesia yang kira-kira sampai puluhan ribu orang kader Golkar yang tersebar. Tidak bisa dijaga satu persatu, 1 kali 24 jam dalam sehari. Olehnya itu beliau selalu berpesan untuk menjaga dirinya sendiri, untuk menjaga kinerjanya. Jangan melakukan hal-hal yang kira-kira bisa bertentangan dengan hukum. Baik, terkait dengan Bang Pepen ini, Bang. Seperti ini. Iya, terkait seperti itu. Harapan-harapan Pak Ketua Umum di setiap ada rapat-rapat yang disampaikan kepada kita semuanya, termasuk kepada pejabat Golkar yang tersebar di seluruh Indonesia, Mbak Mepri. Iya, baik. Terkait dengan Bang Pepen ini, apakah sudah ada arahan khusus yang harus diambil sikapnya oleh Partai Golkar, termasuk diantaranya tadi yang saya sebutkan, apakah ada opsi pemecatan dan kondisi apa yang kemudian bisa mengarah ke sana, Bang? Iya, pada prinsipnya selalu diserahkan kepada Bakumham untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun kader yang membutuhkan bantuan hukum di Bakumham Partai Golkar di pusat. Jadi saya yang dipercayakan oleh Pak Ketua Umum untuk menjadi Ketua Bakumham, tentu saya berserta dengan seluruh teman-teman saya yang tergabung di Bakumham sudah melakukan komunikasi manakala kira-kira Pak Pepen atau Pak Rahmat Effendi minta bantuan hukum, segera kami akan melaporkan kepada Ketua Umum untuk melakukan pendampingan. Kira-kira seperti itu, Mbak Mepri. Oke, baik. Berarti opsi ke arah tindakan tegas belum ada ya, Bang, ya, belum terbuka. Tapi justru dari pihak Partai Golkar ini akan lebih kepada melihat apakah butuh pendampingan hukum atau tidak. Kita bicara soal satu hal yang tadi juga disebutkan
bahwa lagi-lagi walaupun arahan dari ketum adalah tidak boleh sama sekali kadernya ini terfikir untuk melakukan korupsi, tapi kita tahu ini bukan kali pertama kader Golkar tersandung kasus korupsi. Dalam 1 tahun terakhir saja, diantaranya sudah ada beberapa nama, Aziz Syamsuddin, Alex Nurdin, Dodi Alex Nurdin, dan ada lainnya pula. Melihat kondisi seperti ini, apa kira-kira yang memang harus dievaluasi dari Partai Golkar? Saya kira peristiwa-peristiwa yang terjadi ini merupakan salah satu bentuk untuk introspeksi memang. Dan tentu pimpinan-pimpinan yang ada di Partai Golkar tinggal diam dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan kepada para pengurus yang menduduki jabatan-jabatan strategis di Republik ini. Namun apa yang menjadi langkah-langkah strategis tentunya, saya kira tidak perlu saya sebutkan di sini. Yang pasti kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada Mbak Mepri bahwa pimpinan kita tentu melakukan evaluasi, tentu melakukan perbaikan dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang serupa jangan terulang lagi di kemudian hari. Contoh tindakan tegasnya apa, Bang? Contoh tindakan sebagai partai yang besar, partai yang lama, selalu menyiapkan diri untuk menjadi partai yang baik, partai dan harapannya masyarakat Indonesia, selalu kami ada di situ. Partai Golkar selalu berada di tengah-tengah masyarakat dengan tampilan untuk melindungi kira-kira apa yang menjadi harapan rakyat, dan tentu seluruh kader dipersiapkan untuk itu, Mbak Mepri. Oke, setelah adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh kader begitu, apakah ada arahan khusus begitu, termasuk diantaranya yang terbaru kemarin setelah ditetapkan sebagai tersangka Rahmat Effendi ini, apakah kemudian ada arahan khusus yang berbeda? Karena kita tahu ya Bang, 2024 sudah di depan mata, kepercayaan publik harus dijaga dan itu penting sekali kaitannya dengan elektabilitas. Apakah kemudian ada yang tadi boleh mungkin dibocorkan sedikit arahan-arahan khususnya yang disampaikan oleh ketum dan yang dirumuskan oleh pihak internal Partai Golkar? Iya, memang dalam rangka menghadapi event yang sangat bergensi di tahun 2024, pesta demokrasi, meskipun kira-kira judulnya masih lama, tetapi genderang politik telah ditabur di mana-mana, maka Partai Golkar tentu juga selalu menyampaikan kepada seluruh kader-kader untuk berhati-hati menghadapi genderang politik yang telah ditabur sekarang ini. Kenapa? Jangan sampai gendang telah pukul orang lain, tetapi kader ikut menari, kira-kira seperti itu. Nah, supaya kita tidak ikut pada persoalan itu, maka selalu memang disampaikan jangan memasuki sebuah wilayah yang bukan pada tempatnya, jangan mengambil sebuah langkah yang bukan pada kewenangannya, jangan melakukan sebuah tindakan kalau bukan urusannya. Itu adalah salah satu kira-kira yang menjadi pedoman yang disampaikan oleh pimpinan kepada kader-kader yang ada. Baik. Olehnya itu juga kami, tentu saya sebagai Ketua Bakumham, meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika sampai sekarang ini ternyata ada kader Partai Golkar. Kami tentu tidak menginginkan hal seperti ini terjadi. Tapi toh ini terjadi, kami selalu berupaya untuk memperbaiki kami dari internal. Dan kami tidak akan pernah berkeinginan untuk mengecewakan rakyat Indonesia. Apa yang menjadi harapan rakyat di Partai Golkar, kami akan wujudkannya dan membelanya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik. Karena artinya sebenarnya arahan sudah diberikan, tinggal bagaimana kemudian benar-benar menjalankan arahan yang sudah dirumuskan oleh ketum dan juga internal dari Partai Golkar ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Supriyansa yang merupakan Ketua Bakumham Partai Golkar sudah bergabung bersama kami, dan semoga ini bukan yang atau semoga ini merupakan yang terakhir ya Bang ya. Mudah-mudahan persoalan ini yang terakhir. Persoalan lain untuk kita
berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira Partai Golkar selalu hadir untuk itu. Baik, baik. Ini diiringi atau ditutup dengan tawanya dari Bang Supriyansa. Kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Bang dan sehat selalu. Sama-sama.